Bu Aryani. Waalaikumsalam Pak Idul. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Iya, baik Bu Aryani. Sepertinya sudah kita rencanakan, kita akan melaksanakan supervisi akademik. Yeah. Kalau boleh saya tahu, pelaksanaannya kapan Bu Aryani? Pelaksananya insya Allah kita rencanakan yang sudah saya tetapkan yaitu pada tanggal 31 Juli tahun 2024 pada jam 1 dan jam kedua di hari Rabu. Di hari Rabu, di kelas berapa? Di kelas 12.2. Oke, 12.2, berarti kita masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan supervisi akademik sehingga nanti pelaksanaannya bisa lebih lancar lagi. Bu Aryani mengampu mata pelajaran ekonomi, nggih? Untuk materinya sendiri yang akan disampaikan nanti apa, Bu Aryani? Nah, materinya nanti adalah materi akuntansi, di mana mengenal akuntansi atau apa sih akuntansi tersebut. Oke, berarti kalau dari situ tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama pembelajaran adalah? Nah, di sini adalah saya ingin menggunakan media scrapbook dan anak-anak aktif dalam pembelajaran, nanti dibuat kelompok dan melakukan kegiatan presentasi. Di sini adalah anak-anak itu mampu mendeskripsikan apa itu akuntansi, mulai pengertian, sampai dengan profesi akuntansi, sehingga anak-anak itu tertarik untuk mempelajari akuntansi setelah mereka lulus dari SMA. Baik, sepertinya tujuannya sudah sangat jelas sekali, tinggal bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Lalu terkait dengan hal tersebut, Bu Aryani, apakah ada hal-hal atau area yang ingin Bu Aryani kembangkan, utamanya nanti yang ingin difokuskan ketika pembelajaran waktu supervisi besok itu? Iya, ini kan masih awal ya Pak ya. Di sini anak-anak itu bagaimana mengenal akuntansi. Sebelumnya saya itu mengajar dengan metode ceramah. Anak-anak itu bosan. Nah, di sini saya itu ingin anak-anak itu lebih aktif lagi, yaitu dengan saya buat kelompok untuk saling mempresentasikan, di mana anak-anak itu bisa saling aktif menyampaikan presentasi, lebih berani karena ini sudah kelas 3, sehingga nanti anak-anak itu lebih tertarik untuk mempelajari akuntansi, sehingga mereka, harapan saya ke depan itu anak-anak setelah lulus mau belajar akuntansi lebih lanjut di perguruan tinggi. Gitu. Sepertinya sudah sangat ideal sekali yang ingin dikembangkan, utamanya terkait dengan murid. Kalau boleh saya simpulkan tadi, yang pertama ada tentang keaktifan siswa, kemudian tentang bagaimana nanti supaya presentasi dan diskusinya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mungkin terkait dengan pengelolaan kelas, karena pengelolaan kelas itu mungkin salah satu yang saya ingin Bu Aryani tadi sudah nampak diferensiasinya, prosesnya gitu ya. Karena di sini ada membaurkan semua anak dari yang sekali. Saya sangat sepakat lebih sekali dan yang kurang dengan Bu Aryani. Yang terakhir Bu Aryani, strategi yang akan Bu Aryani terapkan nanti untuk mencapai hal-hal yang sudah direncanakan tadi bisa disampaikan? Nah, strategi saya di sini adalah anak-anak yang kurang itu mau tertarik lagi, mau belajar kepada anak-anak yang lebih, dan anak-anak yang lebih itu mau mengajari anak-anak yang kurang. Di sini saya menggunakan media scrapbook, di mana ada 2 kegiatan, membaca dan menulis dan membuat alat peraga tadi, sehingga anak-anak tertarik untuk belajar. Dan presentasi di sini adalah kemampuan melatih mereka untuk melakukan presentasi atau berbicara di depan kelas, menyampaikan pendapatnya. Dan di sini adalah metode diskusi. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide di kelompok masing-masing. Gitu Pak. Saya sudah bisa menangkap rencana Bu Aryani, sepertinya nanti akan sangat menarik sekali karena ada media yang digunakan, kemudian juga tekniknya presentasi dan melibatkan seluruh siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Baik Bu Aryani, terima kasih. Semoga nanti supervisi akademik kita bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Sampai ketemu di hari Rabu tanggal 31. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita berdoa.
berdoa semoga pelajaran hari ini kita diberi kelancaran. Silakan dipimpin. Persiapan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, untuk hari ini kita melanjutkan pertemuannya minggu kemarin, karena minggu kemarin kita sudah membagi kelompok dan Anda sudah mengerjakan, dan hari ini kita tinggal presentasi. Presentasi hari ini dimulai dari kelompok 1, ya. Kemarin kita sudah membagi materinya kan? Oke, berarti kita tinggal presentasi saja ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil scrapbook kami tentang akuntansi. Yang pertama akan dibacakan oleh Dewi dan Tiara tentang sejarah dunia dan Indonesia. Sejarah dunia. Pada abad ke-15, perdagangan menggunakan telah dilakukan perdagangan kota di dunia di Italia dengan cara membuat harta yang terdapat pelayaran dari timur jauh secara bersama-sama. Pada tahun 1904, tahun 1947 sampai 1517 menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica. Penggunaan akuntansi makin nyata setelah tahun 1678. Prancis menghabiskan setiap pemerintahan di negaranya untuk membuat neraca perdagangan paling tidak sekali dalam 2 tahun. Pada abad ke-18 dimulai revolusi industri di Eropa. Dampaknya terhadap akuntansi adalah diperlukan akan biaya produksi sehingga tercipta akuntansi budaya. Pada abad ke-19 berkembang pula konsep penyusutan setelah sebelumnya penyusutan pada abad ke-20. Sejarah akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan telah dilakukan praktik akuntansi sejak abad ke-18. Telah ada praktik pembukuan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan yang didasarkan berupa teori. Indonesia mulai beralih ke sistem akuntansi Anglo-Saxon 1980. Model organisasi profesi akuntan Indonesia adalah itulah
membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Banyak banget. Manfaat A. Memberikan informasi keuangan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan, pengendalian, koordinasi, dan perencanaan. B. Berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan, memungkinkan perusahaan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dan mengatur pengeluaran serta rencana peningkatan pendapatan. C. Menjadi bahan evaluasi perusahaan dengan menyediakan laporan keuangan bulanan untuk menilai strategi pengeluaran dan pemasukan. D. Memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal dan investor, kreditor, karyawan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap perusahaan. Bagan akuntansi akan dijelaskan oleh Zaini. Bagan akuntansi terdiri diawali oleh kegiatan perusahaan atau organisasi. Secara garis besar, proses akuntansi dalam konteks bagan dapat dijelaskan satu, kegiatan perusahaan atau organisasi, semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Ini mencakup penjualan, pembelian, produksi, pembayaran gaji, dan aktivitas lainnya yang menghasilkan data finansial. Yang kedua, ada proses akuntansi yang terdiri dari pengumpulan data, mengumpulkan semua data transaksi yang terjadi dalam perusahaan, termasuk bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, dan nota. Kedua, ada pencatatan, mencatat transaksi ke dalam jurnal-jurnal yang relevan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tiga, penggolongan, mengelompokkan data transaksi yang sudah dicatat ke dalam akun-akun yang sesuai dalam buku besar atau ledger. Yang keempat, ringkasan, menyusun data yang telah diklasifikasikan ke dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang terakhir, pelaporan, menyajikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut, baik internal atau manajemen maupun eksternal atau investor dan kreditur. Yang ketiga, ada informasi akuntansi, hasil dari proses akuntansi yang disusun dalam bentuk laporan keuangan. Informasi ini mencakup data kuantitatif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu. Yang terakhir, dalam bagian ekonomi, pengambilan keputusan oleh pengguna informasi. Pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan strategis. Pengguna informasi ini bisa meliputi manajemen perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Keputusan yang diambil dapat berupa investasi, pemberian kredit, penilaian kinerja, dan kebijakan strategis lainnya. Secara singkat, bagan ini menggambarkan aliran dari aktivitas perusahaan yang dicatat dan diproses melalui sistem akuntansi, hingga menghasilkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Materi internal dan eksternal akan dijelaskan oleh saya dan Kapita. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. 1. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan memakai informasi akuntansi dari pihak internal yang pertama. Melalui informasi akuntansi, pemilik perusahaan juga bisa memantau keuntungan hingga menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. 2. Pemegang saham. Pemegang
Mereka berhak menyetujui atau menolak kebijakan perusahaan sesuai berdasarkan pertimbangannya masing-masing. Informasi akuntansi digunakan untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. 3. Pegawai akuntansi. Bagi pegawai, informasi akuntansi dapat memberikan gambaran stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Ini berkaitan dengan pemenuhan hak pegawai seperti gaji, manfaat pensiun, kesempatan kerja, dan bentuk jaminan lainnya yang mereka peroleh dari perusahaan. 4. Manajer. Manajer merupakan pihak internal yang diberi tanggung jawab mengolah perusahaan. Informasi akuntansi digunakan Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat dengan kegiatan operasional perusahaan tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang perusahaan. 1. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. 2. Kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai tagihan pada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasukkan barang dan jasa ke perusahaan. 3. Pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. 4. Badan-badan pemerintah. Pemerintah sebagai instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan terutama yang berhubungan dengan pajak dan pemanfaatan tenaga kerja. 5. Masyarakat. Masyarakat merupakan orang atau keluarga yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pelanggan, tenaga kerja, dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Jika ingin ditanyakan maksimal 2 pertanyaan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, siapa yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi dan apa kontribusinya? Bagaimana akuntansi berkontribusi dalam mengelola risiko dan keberlanjutan keuangan suatu entitas? Bagaimana akuntansi berkontribusi dalam mengelola risiko dan keberlanjutan keuangan suatu entitas? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang siapa yang dikenal Bapak Akuntansi dan apa kontribusinya. Bapak Akuntansi dikenal sebagai seorang biarawan dan matematikawan Italia yang hidup pada abad ke-12. Kontribusi utamanya dalam bidang akuntansi adalah penerbitan buku Summa de Arithmetica Geometria Proportioni pada tahun 1494. Dalam buku ini terdapat bagian yang berjudul Particularis de Computis yang menjelaskan sistem pencatatan berpasangan atau sistem double entry bookkeeping. Sistem ini menjadi dasar dari akuntansi modern, di mana setiap transaksi dicatat dalam 2 akun yang berbeda, debit dan kredit, untuk memastikan keseimbangan dalam pembukuan. Metode ini membantu dalam
keuangan dengan lebih akurat dan transparan dan masih digunakan hingga saat ini di seluruh dunia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Akuntansi berkontribusi secara signifikan dalam mengelola risiko dalam entitas keuangan melalui berbagai cara. 1. Penyediaan informasi keuangan yang akurat dan teratur. 2. Pengendalian internal. 3. Manajemen kas dan kredit. 4. Perencanaan dan anggaran. 5. Pelaporan kepatuhan dan regulasi. 6. Analisis kinerja dan tren. 7. Penilaian risiko investasi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan. Sambil memperlihatkan hasil karyanya ke teman-teman bahwa scrapbooknya berbeda dengan yang lainnya, tiap kelompok berbeda dan sangat bagus sekali menjelaskan mulai rinci pengertian akuntansi sampai dengan peran dan alur akuntansi itu sendiri. Jadi di sini apa yang disampaikan kelompok 1 tentang pengertian akuntansi sudah dijelaskan dengan bagus sekali dengan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompok 3. 2. Di mana pertanyaan tersebut yang saya hanya menggarisbawahi dari pertanyaannya Mbak Hilda, di mana akuntansi itu nantinya berperan pada sesuai dengan fungsinya, di mana disesuaikan dengan fungsinya yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, fungsi ini harus diterapkan oleh si pembuat laporan keuangannya dan ini berperan pada suatu perusahaan itu sendiri, ya. Bagaimana melaksanakan perencanaan, laporan itu digunakan sebagai perencanaan dan sebagai pengorganisasian dan pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Di sini apakah masih ada yang perlu ditanyakan tentang pengertian akuntansi, fungsi sampai dengan alur pencatatan akuntansi? Tidak, sudah jelas semuanya? Ya, apa yang disampaikan memang sudah jelas dan hasil karyanya juga sudah menjelaskan kegiatan dari akuntansi itu sendiri ya. Oke, nanti ini akan saya letakkan di lemari. Jadi setiap saat kalian bisa untuk mempelajari dan membacanya ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih atas kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Aryani terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah kami laksanakan pada tanggal 31 Juli 2024. Assalamualaikum Bu Aryani. Waalaikumsalam Pak Ido. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan observasi Bu Aryani dan saya lihat kemarin sudah berjalan dengan lancar. Sehingga kita hari ini akan mendiskusikan kira-kira seperti apa tindak lanjut mungkin jika Bu Aryani menemukan hal-hal atau kegiatan yang kemarin dirasakan oleh Bu Aryani. Ya. Baik, yang pertama mungkin saya akan memberikan waktu kepada Ibu Aryani untuk menyampaikan bagaimana kemarin proses pembelajarannya di kelas yang kita laksanakan observasi. Perkenalkan ya Ibu, saya Aryani. Di sini saya mengampu pelajaran ekonomi. Nah, sebelum saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini Bu, pelajaran ekonomi itu membosankan. Anak-anak itu bosan. Karena kan udah hafalan ya Bu ya. Akhirnya
saya menemukan bagaimana pelajaran ekonomi itu menyenangkan. Akhirnya saya menemukan dengan menggunakan atau menciptakan media pembelajaran scrapbook. Di sini saya itu menginginkan keaktifan mereka dalam pembelajaran, terus menyampaikan anak-anak itu, ini kan saya mengajar kelas 3 ya, supaya nanti ke depannya mereka itu bisa menyampaikan berbicara di depan umum. Yang ketiga, metode diskusi antar kelompok, bagaimana teman yang satu dengan yang lain itu saling menghargai pendapat masing-masing. Terus yang kelima di sini adalah pengelolaan kelasnya. Yang selama ini di kelas saya itu lu bu anaknya itu lu tetap jeneng saja. Nah, akhirnya biar anak-anak itu aktif, mau bergabung dengan itu. Itu adalah alasan pengembangan saya dalam membuat scrapbook tadi itu. Berarti kalau saya tangkap dari yang disampaikan Bu Aryani, pembelajaran dengan media yang sudah disiapkan itu berhasil sekali ya, untuk memancing anak-anak lebih aktif di dalam baik itu kegiatan maupun dalam kegiatan presentasi. Iya. Alhamdulillah menemukan itu akhirnya. Kemarin kalau dilihat dari area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Aryani itu ada 4 ya, yaitu ada keaktifan siswa, kemudian penyampaian presentasi, berikutnya ada metode diskusi antar kelompok, dan yang terakhir adalah pengelolaan kelas. Dari keempat ini, apakah ada kendala Bu Aryani dalam pelaksanaannya di kelas? Kendalanya awalnya itu memang masih berbentuk umum, dalam artian masih saling menunjuk, nggak mau saya dulu itu nggak mau. Akhirnya timbul kepercayaan diri mereka untuk mereka mau mempresentasikan secara pribadi dan mau menghargai di kelas di kelompok mereka untuk berpendapat satu sama lain, begitu. Berarti masih perlu menumbuhkan motivasi dan inisiatif ya. Betul. Dari anak-anak supaya lebih mau untuk menghargai dan mempresentasikan diri sendiri. Berarti kalau yang dari kompetensi yang mau dikembangkan pertama, keaktifan siswa sudah cukup bagus ya, tinggal beberapa yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian kalau terkait dengan presentasinya anak-anak kemarin, apakah ada kendala dalam Alhamdulillah sudah teratasi dengan mereka mau menerima pendapat dan mau oh ya saya dulu begitu. Kemudian untuk diskusi antar kelompok apakah berjalan dengan sesuai harapan Bu Aryani? Alhamdulillah sudah sesuai berjalan dengan harapan, mau menjawab pertanyaan temannya yang di belakang untuk dijawab tanpa malu-malu lagi, meskipun awalnya apa ini, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir, pengelolaan kelas yang Ibu rasakan selama kegiatan observasi. Karena medianya itu yang ditampilkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu berbeda Bu ternyata. Nah ini yang saya sangat suka sekali, dari kreativitas teman anak-anak itu berkembang. Akhirnya mereka itu nggak jadi ngomong, mereka loh api iko. Nah akhirnya muncul seperti itu. Baik Bu Aryani, untuk area pengembangan sebenarnya sudah tercover semua. Kemudian terkait dengan strategi yang sudah kita bicarakan di kegiatan pra, ada membuat kelompok yang heterogen, kemudian membuat media scrapbook, membuat metode presentasi dan diskusi. Seberapa efektif strategi yang sudah kita rencanakan itu dalam kegiatan pembelajaran Bu Aryani kemarin? Nah, strategi saya adalah saya memberikan motivasi untuk menyiapkan anak didik saya untuk lebih aktif lagi dan lebih kreatif lagi, supaya mereka itu suka dulu terhadap ekonomi ini, sehingga anak-anak itu nggak terasa terbebani dengan pelajaran saya. Kalau suka dulu awalnya kan menikmati pelajaran saya itu, oh tiba-tiba habis, begitu. Oke, terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan, tadi ada satu kendala utama yang dirasakan oleh Bu Aryani, yaitu masih ada beberapa siswa yang perlu dimotivasi lebih lanjut untuk mau tampil, untuk mau ikut serta dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Ibu Aryani, apakah ada rencana tindak lanjutnya, utamanya untuk siswa-siswa yang motivasinya masih kurang untuk kegiatan di kelas seperti itu? Nah, di sini saya sudah membuat catatan tentang kegiatan ini, yaitu saya membuat seperti daftar ya Bu ya, daftar anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Jadi saya menampung dari keinginan anak-anak untuk pembelajaran berikutnya itu apa yang mereka inginkan. Jadi sehingga saya itu bisa mengakomodasi keinginan anak-anak tersebut, sehingga untuk menciptakan pembelajaran di kelas itu lebih bervariatif. Jadi kan mereka tuh berusaha mengungkapkan
keinginannya. Seperti apa keinginannya? Baik, Mbak Rani, sepertinya sangat menarik sekali tadi rencana yang mau dilaksanakan, dan saya punya keyakinan sepertinya anak-anak akan lebih termotivasi dengan strategi yang akan dilakukan oleh Bu Aryani untuk pembelajaran berikutnya. Ini bisa menjadi inspirasi baik bagi saya maupun bagi rekan-rekan yang lain yang di Bu Aryani, bisa diimbaskan juga terkait dengan keefektifan media scrapbook yang Bu Aryani sudah lakukan di kelas, kemudian cara untuk mengatasi supaya anak-anak itu mau tampil tanpa harus dipaksa untuk maju ke depan. Ya, mungkin itu saja Bu Aryani yang bisa kita diskusikan pada pertemuan pasca observasi kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pembelajaran berikutnya lebih berhasil lagi. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Pak. Lagi ngapain? Ini Pak lagi santai. Iya. Tadi Pak Idul lihat kalian pembelajaran ekonomi ya? Iya. Iya, sepertinya tadi menarik. Bisa diceritakan tadi belajarnya apa, terus menggunakan apa di kelas? Iya. Jadi kan tadi kami itu mata pelajarannya ekonomi, Pak. Nah, di sini tugas kami yaitu berkelompok mengerjakan scrapbook. Nah, di sini tuh kita materinya tentang akuntansi. Nah, dengan menggunakan scrapbook ini kita itu lebih apa ya Pak, Kak, bisa meningkatkan kreativitas kita. Lebih kreatif ya. Iya, terus mudah diingat juga Pak. Jadi kayak setelah kita menggunakan scrapbook terus mengerjakan scrapbook kayak begini Pak, itu jadi lebih paham apa itu akuntansi, apa itu karakteristik dari akuntansi, terus profesi, etika, itu jadi lebih paham Pak. Ya. Iya. Boleh ditunjukkan ke kamera nggak? Oh iya boleh Pak. Mungkin bisa sambil dijelaskan ini isinya apa sih scrapbooknya, kok kelihatan memang keren banget ini. Ya makasih Pak. Jadi yang pertama kita itu mendesain dengan nuansa hitam sama coklat Pak. Karena itu sudah keputusan satu kelompok. Di sini tuh kita menggunakan yang pertama itu ada desain yaitu dokumentasi kita kayak waktu saat kita mengerjakan prosesnya ya. Ya prosesnya. Memang ada dokumentasi prosesnya. Ya. Nah yang kedua ini tuh foto-foto kelompok kami di sini. Oh iya, jadi anggota kelompoknya ada berapa orang satu kelompok? Ada 8 orang Pak. Wah, semuanya ikut kerjasama ya? Ikut Pak. Keren. Jadi ya selain meningkatkan kreativitas, dengan kelompok ini kita itu bisa meningkatkan jiwa sosial kita karena kan ya saling membantu, saling ya. Nah di sini tuh ada karakteristiknya, terus yang dibaliknya ini juga ada isi dari lanjutan yang sebelumnya. Jadi top materinya ya lengkap di sini ya. Iya lengkap. Jadi misalnya kelompok lain mau ikut melihat membaca materi yang disampaikan bisa langsung boleh, pinjam scrapbooknya ini ya. Bisa. Keren. Kemudian gimana perasaannya setelah pembelajaran menggunakan scrapbook sama kalau tidak menggunakan scrapbook? Menurut saya kalau sudah menggunakan scrapbook ini bisa menjadi lebih paham karena apa ya Pak, daya pikir siswa itu lebih bisa memahami apabila ada gambar-gambarnya, ada hiasannya, jadi bisa lebih paham, bisa lebih mudah diingat. Tapi kalau nggak pakai scrapbook itu kayak lupa. Tadi kan tulisannya sama semua, bagiannya sama-sama semua, jadi kayak lupa gitu loh Pak, nggak bisa membedakan mana yang. Kalau ini kan dikelompokkan. Dah keren banget, nanti mungkin bisa dicontoh oleh kelompok lain dari kelas yang lain kalau ingin pembelajarannya lebih menyenangkan bisa menggunakan media scrapbook seperti yang dilaksanakan oleh kelompoknya Elda dan Hilda ya. Ini dari kelas 12.2 mata pelajaran ekonomi. Keren, semoga tetap semangat belajar. Terima kasih waktunya ya. Iya, Pak. Selamat melanjutkan kegiatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani Triwahyuni. Di sini saya pengampu pelajaran ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan kesan-kesan saya pada pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli tahun 2024.
perasaan saya selama saya disupervisi oleh Bapak Idul Manafadamai, saya di sini merasa perjalanan dalam observasi kemarin berjalan dengan lancar karena kami sudah melaksanakan persiapan pra-observasi, yaitu dengan mempersiapkan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dan mengembangkan potensi peserta didik saya. Di mana potensi yang saya kembangkan di sini adalah membuat keaktifan siswa lebih aktif lagi, menyampaikan presentasi, mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan pada kegiatan observasi dan pengelolaan kelas yang kondusif. Dan strategi di sini adalah bagaimana siswa tersebut dapat mencapai pola pembelajaran yang kondusif dengan pengelompokan yang heterogen, media pembelajaran yang tercipta dengan kreatif, serta pembelajaran ekonomi yang menyenangkan dengan metode diskusi. Itulah kesan saya selama di supervisi pelaksanaan supervisi yang terjadi kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.